Shalom. Bertemu kembali dengan saya secara khusus di hari terakhir tahun 2020. Hari Kamis 31 Desember 2020. Wow. Tidak terasa lebih kurang 12 jam lagi. Ya, lebih kurang 12 jam lagi kita masuk di tahun 2021. Ya, hari ini saya sengaja membuat sebuah judul untuk mengakhiri seluruh video postingan tulisan saya sepanjang tahun 2020 yang saya beri judul kontroversi di balik atau kontroversi terhadap bukan iman kaleng-kaleng. Ya, jadi saya buat judulnya kontroversi terhadap bukan iman kaleng-kaleng. Sahabat, sepanjang tahun 2020, tanpa kita sadari sebenarnya kita banyak mengalami hal-hal yang bersifat kontroversi dalam hidup kita. Yang sebenarnya kita tidak ingini dan juga tanpa kita sadari kita larut di dalamnya. Hal-hal yang bersifat kontroversi tentu ada penyebabnya. Mungkin jika sesuatu kontroversi terjadi akibat daripada kesalahan ataupun kelalaian kita, saya pikir itu biasa saja, sah-sah saja. Tapi yang menjadi pertanyaan menarik adalah bagaimana jika kontroversi itu terjadi karena kita melakukan kebenaran, karena kita mau hidup di dalam kebenaran. Ini baru menarik. Nah, nanti saya akan membuat statement akhir tahun saya tentang kontroversi itu. Tapi bagi kita semua, para sahabat, saya mengingatkan, terlebih-lebih karena kita sebentar lagi masuk di tahun 2021. Saya mau berkata, biarlah prinsip kita sebagai anak terang, catat, sebagai anak terang, kita akan terus bersikukuh hidup di dalam kebenaran. Walaupun akan banyak orang yang mungkin menjadi membenci ataupun menjadi antipati terhadap kita. Tetapi saya ingatkan, mari jalan terus. Dan jangan coba-coba untuk berkompromi untuk mendapatkan penerimaan dan welcome yang tidak murni. Pastikan kita ada di jalur kita, dan jalur kita adalah jalur yang benar, jalur yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita semua untuk terus bersikukuh berada dalam jalan kebenaran. Firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 14 berkata demikian, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Yaitu dia. Berjalan di dalam kebenaran memang tidak mudah. Berjalan di dalam ketulusan memang tidak gampang. Tapi berbicara tentang kebenaran, saya mau kasih tahu. Kebenaran mungkin bisa disalahkan, mungkin, tapi tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu kebenaran. Sekali lagi, kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak akan mungkin pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan bahasa yang lebih ekstrim berkata, kebenaran tidak perlu dibela. Ia pasti akan selalu muncul sebagai pemenang. Maka daripada itu sahabat, masuk 2021. Apapun keadaan kita hari ini, jangan pernah coba-coba lari daripada jalur kebenaran itu. Menimbulkan kontroversi, biarkan saja. Karena pada akhirnya
akibat daripada kontroversi yang terjadi, kebenaran pasti akan mengalahkan ketidakbenaran. Sekarang izinkan saya untuk masuk dalam apa saya katakan, judul yang sebenarnya. Kontroversi terhadap bukan iman kaleng-kaleng. Sahabat, berbicara tentang seluruh postingan atau upload dan saya dalam bentuk video, YouTube dan seterusnya, bentuk tulisan sepanjang tahun 2020, saya selalu memakai branding. Ya, memakai branding, hashtag atau ciri-ciri khas bukan iman kaleng-kaleng, ataupun saya sebutkan hindari iman kaleng-kaleng. Ternyata ciri-ciri khas saya ini menimbulkan banyak kontroversi, khususnya dalam grup WhatsApp yang saya ikuti. Ada puluhan, ada ribuan kontak pribadi. Bahkan lebih konyol dan membuat saya heran, ada 2 grup WhatsApp Kristiani yang mengeluarkan saya dari grupnya dengan alasan ini. Mereka gerah dengan statement saya, bukan iman kaleng-kaleng. Dan mereka menyatakan dalam grup mereka tidak ada yang bersifat iman kaleng-kaleng. Sebenarnya bukan iman kaleng-kaleng, hindari iman kaleng-kaleng adalah sebuah analogi terhadap situasi faktual yang terjadi. Iman kaleng-kaleng itu sebenarnya adalah iman yang tidak bermutu. Iman yang sangat loyo, sangat mudah untuk digadaikan oleh karena urusan perut dan cinta. Iman yang gak bermutu, ya. Iman yang omong doang. Buah perbuatan dan kehidupannya adalah nol besar. Itulah iman kaleng-kaleng. Ketika saya menganalogikannya menjadi bukan iman kaleng-kaleng ataupun hindari iman kaleng-kaleng, yang menjadi tanda tanya saya, kenapa ada orang yang gerah? Bahkan hamba Tuhan pun bertanya sama saya, apa ayat Alkitabnya? Saya nggak ladenin, karena kalau saya ladenin sama, saya menjawab pertanyaan orang, bolehkah merokok atau tidak, kata Alkitab. Karena yang mereka tahu merokok, dilarang merokok hanya di SPBU. Tapi dengan baik, iman kaleng-kaleng adalah sebuah situasi di mana gereja, orang percaya, itu hanya tampilan luarnya saja yang bagus, tapi di dalamnya keropos. Di dalamnya sangat mudah digoyahkan. Itulah kenapa sampai hari ini setiap postingan saya, setiap uploadan video saya selalu pakai hindari iman kaleng-kaleng, bukan iman kaleng-kaleng. Nah, ketika saya dikeluarkan dari grup itu, 2 grup Kristiani loh, saya berdoa dan saya mulai merenung. Lalu saya mendapatkan ayat ini tentang deskripsi daripada iman kaleng-kaleng tadi. Yakobus 2. Kita cari dulu Yakobus, mana nih Yakobus? Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Wow. Lalu ada yang salah apa sih kalau saya membuat sebuah statement bukan iman kaleng-kaleng atau hindari iman kaleng-kaleng? Statement analogi ini gak perlu kita seminarkan, bro. Gak perlu kita musyawarahkan. Karena saya mau kasih tahu, kata
Bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kalengnya. Datang dari seorang komika di Medan. Mail atau siapa salah namanya. Tapi saya tidak pernah tahu tentang itu. Yang saya mau katakan, bukan iman kaleng-kaleng pure muncul daripada pewahyuan. Saya bukan copy paste. Saya sedang berbicara sebagai hamba Tuhan, disaksikan oleh para sahabat dan Tuhan. Bukan iman kaleng-kaleng, pure, datang daripada pewahyuan. Nah, ketika kemudian ada teman-teman, khususnya para hamba Tuhan yang menganggap dirinya bukan lagi di level iman kaleng-kaleng. Saya tidak mau memberikan banyak contoh seperti yang sudah ketahuan. Tapi saya kembali berdoa dan merenung. Lalu saya dapatkan ini. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pendeta besar saja jatuh. Gimana para pendeta yang mengatakan kepada saya gerah dengan bukan iman kaleng-kaleng. Saya sudah di atas level bukan iman kaleng-kaleng itu. Ini firman menjadi warning. Yang seharusnya kita hargai setiap kreativitas para rekan seiman dalam konteks kerohanian. Dan kita harusnya bersyukur jika setiap pagi, karena saya selalu post itu berita hindari iman kaleng-kaleng itu kira-kira pukul 4 pagi. Ketika kita terjaga dari tidur dan kita melihatnya, kita patutnya bersyukur. Karena ada warning, karena ada reminder kepada kita. Dan juga terhadap saya sebagai hamba Tuhan yang mengatakan dan menuliskannya, hindari iman kaleng-kaleng. Karena kita masih ada di dunia, kita berinteraksi dengan banyak pihak, dan ada banyak godaan datang menghampiri kita. Seharusnya ketika kita diingatkan, walaupun mungkin dengan yang lebih junior daripada kita, lebih cen-cen daripada kita, apalagi kalau pendidikan kita sudah S3, wow. Tapi bukankah pernah di perjanjian lama, orang pintar juga ditegur oleh hewan? Cari sendiri kisahnya. Lalu kenapa lewat statement, analogi, bukan iman kaleng-kaleng, hindari iman kaleng-kaleng, kita menjadi sepertinya membuat satu batas atau menimbulkan satu permusuhan dengan orang lain? Seharusnya kalau kita sudah S3, menganggap diri lebih bijak. Maka firman Tuhan ini, firman Tuhan ini adalah menjadi ayat emas bagi kita. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Pakai tanda seru. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Pakai tanda seru. Bersikaplah sebagai laki-laki. Pakai tanda seru. Dan tetap kuat. Pakai tanda seru. Sekali lagi, berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Dan tetap kuat. Itu harusnya respon kita. Membuktikan pendidikan kita sudah sampai S3, membuktikan kita lebih bijak daripada penulisnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi marilah kita bisa menerima satu sama lainnya. Sementara kemarin, lewat tengah malam ketika saya sedang menulis, dan kembali hari ini ketika saya membuat video ini, Roh Kudus tidak ada berkata apa-apa terhadap saya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak ada berkata apa-apa terhadap saya. Yang artinya, branding hashtag ciri-ciri khas saya, bukan iman kaleng-kaleng, hindari iman kaleng-kaleng, akan terus bergema di tahun 2021 yang
akan datang. Akhirnya, saya mau berkata demikian. Selamat menyambut tahun baru 2021. Pastikan bahwa aku, kamu, dan kita semua adalah gereja yang bukan iman kaleng-kaleng. Sampai di sini. God bless.